Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Muhammad Kamal Halim, Hadir. Fira Nur Hidayah, Hadir. Eva Sari, Hadir. sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, di sini Ibu memiliki segelas air. Rumus kimia air adalah, ya benar, H2O. Nah, dari situ berarti air tersusun oleh unsur, bagus sekali, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Lalu bagaimana cara menyatukan unsur hidrogen dan unsur oksigen? Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Silahkan dicermati. Maksud dari video tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lambang Lewis dan aturan oktet. Terus, kenapa sih kita harus mempelajari lambang Lewis dan aturan oktet? Tujuannya kenapa? Ya, tujuannya itu supaya setelah pembelajaran ini usai, kalian bisa menggambarkan struktur Lewis dengan benar, di mana letak elektronnya, terus penempatannya di mana, di atas atau di bawah. Nanti kalian bisa menggambar dengan baik. Baik, silakan semuanya membaca LKS halaman 50 tentang lambang Lewis dan aturan oktet. Saya beri waktu 15 menit untuk membaca. Sudah semua? Ya. Silakan salah satu memberikan contoh unsur-unsur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. H2O. Ya, benar sekali, H2O. H2O itu terdiri dari satu atom hidrogen dan dua atom oksigen. Nah, H dan atom O itu berdekatan. Terus pertanyaannya, kenapa sih unsur itu harus berdekatan? Unsur berdekatan supaya mencapai tingkat kestabilan yang tinggi. Contoh atom yang stabil itu berada pada golongan 8A. Ya, baik. Untuk sekarang silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Yang laki-laki 5, kemudian yang perempuan juga 5. Silakan dibagi secara merata. Terus kemudian silahkan, oh ya, ini saya kasih materi tentang ikatan Lewis. Silahkan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing, dan kemudian silahkan pertanyaan yang ada pada LKS tersebut dikerjakan. Silakan diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Lambang Lewis dan struktur oktet itu ditemukan pada tahun 1919 oleh Walter Kossel dan Gilbert Lewis. Mereka menyatakan bahwa terdapat hubungan antara stabilnya gas mulia dengan cara atom-atom unsur yang saling berikatan. Lewis mengemukakan bahwa jumlah elektron terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah, sehingga susunan elektron kedua atom tersebut sama dengan susunan elektron pada gas mulia. Lewis juga menyatakan bahwa unsur selain gas mulia dapat membentuk molekul di mana konfigurasi elektron dari masing-masing atom dalam suatu molekul dibentuk seperti konfigurasi gas mulia. Dari pernyataan tersebut kemudian berkembanglah menjadi suatu teori,
elektron pada kulit terluar mempunyai peran besar dalam pembentukan ikatan kimia. Kedua, ikatan yang terbentuk dapat disebabkan perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Yang ketiga, ikatan yang terbentuk dapat juga disebabkan oleh pemakaian elektron bersama. Keempat, perpindahan atau pemakaian elektron bersama itu berlangsung sedemikian rupa sehingga setiap atom yang terlibat mempunyai konfigurasi elektron sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia. Fakta yang menunjukkan bahwa selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam itu berupa senyawa. Artinya, gas mulia itu memiliki sifat yang stabil, sedangkan unsur yang selain gas mulia itu memiliki sifat tidak stabil. Ketidakstabilan unsur berhubungan dengan konfigurasi elektron yang dimilikinya. Unsur selain gas mulia dapat mencapai kestabilan dengan cara berikatan dengan unsur lain, supaya konfigurasi elektronnya menyerupai elektron gas mulia. Suatu atom dapat mencapai konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron valensi, menangkap elektron, atau penggunaan elektron valensi bersama. Penulisan lambang Lewis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tuliskan kerangka struktur dari suatu senyawa tersebut. Terdiri dari lambang atom dan menempatkan atom-atom yang berikatan dengan cara berdekatan. Kedua, hitunglah jumlah total elektron valensi dari semua atom. Yang ketiga, gambarlah ikatan kovalen tunggal antara atom pusat dengan atom yang mengitarinya. Lengkapi atom pusat sehingga membentuk aturan oktat terlebih dahulu. Yang keempat, jika aturan oktat belum tercapai, gunakan pasangan elektron bebas dari atom-atom di sekitar untuk menambahkan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Meskipun aturan oktat banyak membantu dalam meramalkan kimia senyawa biner, tapi aturan tersebut banyak dilanggar dan gagal dalam meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi dan post-transisi. Pengecualian aturan oktat terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, senyawa yang tidak mencapai aturan oktat. Contohnya adalah BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya adalah NO2. Yang ketiga, senyawa yang melampaui aturan oktet. Ini terjadi pada unsur periode 3 atau lebih, yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Kegagalan aturan oktet saat meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi maupun post-transisi. Unsur post-transisi adalah unsur logam setelah unsur transisi, misalnya Ga, Sn, dan Pi. Pada umumnya, unsur transisi dan unsur post-transisi tidak memenuhi aturan oktet. Ibu berikan waktu 40 menit untuk mendiskusikan kestabilan unsur dan membuat laporan hasil diskusi kelompok. Silahkan kumpulkan hasil diskusi kalian ke depan. Jadi, kestabilan unsur merupakan suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia. Sedangkan unsur-unsur yang memiliki konfigurasi tidak sama dengan gas mulia itu dinyatakan tidak stabil. Baik, anak-anak tadi kan sudah menggambarkan unsur-unsur dengan struktur Lewis dan kaidah oktet. Jadi struktur Lewis itu diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom dengan pasangan elektronnya pada molekul tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mempelajari bisa dibuka buku halaman 97. Sekarang, Ibu akan membacakan hasil kelompok terbaik pada pembelajaran materi ikatan kimia hari ini. Nah, kelompok terbaik diraih oleh kelompok 3 yang sudah aktif bertanya dan menjawab serta menggambarkan struktur Lewis dan kaidah oktet dengan tepat. Yakni anggotanya Fira Nurhidayah dan Muhammad Kamal Halim. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok lainnya, tetap semangat belajar ya. Ibu yakin semuanya pasti bisa. Nah,
Tidak terasa jam pembelajaran pada pagi hari ini sudah usai. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi